Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nuruddin Ismail dan teman saya. Octaviano Andi Suryadi. Kami pada kali ini mendapat tugas yaitu upload dan download teks pada mata kuliah pemrograman jaringan. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Pada project atau tugas ini kami membuat dua buah kelas dalam membuat aplikasinya, yaitu yang pertama kelas transfer GUI untuk user interface-nya atau view-nya. Kemudian ada kelas transfer yang fungsinya untuk controller dari kelas transfer GUI. Di sini untuk menghubungkan antara kelas control dan kelas view-nya, kami menggunakan konstruktor. Di sini kalau kita amati terdapat instansiasi objek dari kelas transfer GUI pada kelas transfer. Pada kelas transfer terdapat konstruktor yang nantinya akan dipanggil pada kelas transfer GUI. Jadi keduanya bisa saling terhubung. Kemudian alur untuk programnya, yang pertama yaitu ketika user menjalankan program akan diminta untuk set IP tujuan. Kemudian yang kedua itu diminta untuk masukkan port untuk saling berkomunikasi. Baru kemudian user bisa saling melihat isi dari direktori untuk mengambil file atau mengupload file. Di sini terdapat fungsi download yang fungsinya untuk melakukan action ketika button download diklik oleh user. Hal yang pertama dilakukan yaitu ketika button download diklik, maka nanti akan muncul option pane atau sebuah modal atau pop-up gitu ya, yang dimana user akan diminta untuk memasukkan file name yang akan di-download. Kemudian ketika file name-nya sudah diinputkan oleh user, nanti akan disimpan dalam variabel path beserta path-nya, path dari file yang akan di-download. Kemudian setelah itu akan melakukan proses download dengan memanggil function read file before download. Function ini bertujuan untuk membaca data teks yang akan di-download menggunakan buffer reader. Ketika filenya berhasil dibaca atau filenya ada, maka akan memanggil function choose download file directory dengan parameter data yang sudah dibaca tadi. Ketika gagal, maka akan menjalankan yang di dalam cache-nya ini. Kemudian setelah file berhasil dibaca pada function read file before download, akan dilanjutkan pada function choose download file directory, dimana pada function ini akan memunculkan file chooser yang tujuannya untuk meminta user memilih di mana file yang akan di-download diletakkan. Kemudian ketika user sudah menentukan di mana directory file diletakkan, akan menjalankan function download file. Nah, kemudian yang terakhir ketika user sudah mengisi atau menentukan di mana directory file yang akan di-download, aplikasi akan memanggil function download file, di mana pada function ini aplikasi akan menulis ulang data yang sudah dibaca tadi dan diletakkan pada path yang telah ditentukan. Oke, kemudian saya akan mendemonstrasikan proses download menggunakan aplikasi yang kami buat. Saya akan coba terhubung ke komputer teman saya yaitu Octaviano Andi. Saya coba compile programnya. Sesuai step yang dijelaskan di awal, yaitu menentukan IP tujuan. Di sini IP dari teman saya yaitu 10.10.10.30. Dan saya oke. Kami akan menggunakan port 1111. Maka program akan secara otomatis menampilkan direktori publik pada PC yang saya tuju. Di sini kebetulan isi dari direktori publik PC Octaviano Andi
Isinya seperti ini strukturnya. Di sini saya dapat berpindah-pindah direktori. Misal saya ingin berpindah dari direktori publiknya masuk ke direktori dokumen, saya tinggal ketikkan di sini. Kemudian saya klik pindah. Ini isi dari direktori dokumen. Kemudian misal saya akan mendemonstrasikan download ya. Jadi saya akan coba download file coba.txt. Saya klik button download, muncul pop-up. Saya ketikkan nama filenya. Oke. Nah, akan muncul direktori di mana saya akan menyimpan file yang ingin saya download. Saya coba download di desktop, taruh di desktop saja. Saya beri nama coba.txt. Kemudian saya save. Download berhasil. Kemudian saya cek apakah benar file yang di-download. Ini file yang telah saya download dari komputer Andi. Oke, sekian untuk demonstrasi pada fitur download. Selanjutnya untuk fitur upload akan dijelaskan oleh rekan saya Octaviano Andi Suryadi. Di sini saya akan menjelaskan kode program untuk upload sekaligus mendemokan proses upload di aplikasi yang sudah kami buat. Untuk yang pertama ini ada metode upload. Metode upload ini digunakan untuk menjalankan metode yakni choose file to upload ketika button upload di GUI ini ditekan. Kemudian pindah ke metode ini. Nah, untuk metode choose file to upload, metode ini digunakan untuk menampilkan file user. Kita pilih file yang akan kita upload di PC teman kita, gitu. Di metode ini juga kita ngeset path dari path mana atau path file yang akan kita upload nantinya. Jadi untuk PC teman kita tidak perlu ngeset path uploadnya. Kemudian ketika menjalankan metode ini juga memanggil metode ini upload file yang ada parameter ini, ngambil nama filenya, kemudian ngambil nama file, kemudian pathnya juga. Kemudian ini ada metode upload filenya. Jadi metode upload filenya ini sebelumnya kita baca dulu file yang akan kita upload ke PC teman kita. Kemudian dari hasil baca tadi itu, nah itu yang kita kirim ke PC teman kita lewat soket. Nah ini ada string data temp sama string data ini yang nanti akan kita kirim. Kalau string data temp ini cuma baca-baca saja sebagai penyimpanan data sementara untuk disimpan ke variabel data. Untuk pengirimannya di sini kita pakai buffered. Untuk baca filenya ya kita pakai buffered reader. Kirimkannya pakai soket seperti itu. Jadi yang nanti dikirim ini ada dua, yakni path sama isi datanya seperti itu. Jadi kalau misalnya uploadnya ini berhasil, akan muncul notifikasi upload berhasil. Kalau misalnya gagal, nanti akan muncul notifikasi upload gagal. Kemudian ada notifikasi errornya juga kenapa. Kemudian lanjut ke metode ini, receive file. Ini metode yang digunakan untuk menerima data dari uploadan tadi. Jadi data yang dikirim dari PC kita ke PC teman kita, itu membaca datanya pakai ini. Menerima data yang dikirim tadi, yang data ini does write byte data, pengiriman datanya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua data yang dikirim, yakni data, kemudian ada download path-nya. Untuk prosesnya, yakni kita terima dulu file yang data yang dikirim ini melalui metode upload file yang dikirim. Yang untuk download path-nya ini, jadi ada untuk baris yang pertama itu berisi download path, yang kemudian untuk baris selanjutnya itu berisi data atau file isi dari file txt.
kemudian datanya tersebut ditulis dengan buffer writer seperti itu. Sekarang akan saya demokan bagaimana proses downloadnya. Kita run dulu, masukkan IP, kemudian portnya pakai 111. Oke, nah ini directory dari PC Nurudin. Saya akan coba upload. Misalnya saya upload file ini andi.txt, kita tinggal pilih kemudian kita upload. Nah, upload berhasil, kita refresh. Nah, ini ada andi.txt. kemudian kita juga bisa download ulang teks yang sudah kita upload, tinggal kita klik download, masukkan nama filenya, oke, tentukan directory, save. Nah, notifikasi masuk, ada file baru. Ini file yang saya download tadi. Seperti itu. Untuk penggunaannya, ini sebelum kita gunakan aplikasinya, kita share dulu folder public di C user. Ini folder publicnya kita share dulu. Caranya kita klik kanan, properties, sharing, advanced sharing, share this folder ini diklik, kemudian permissionnya kita kasih full control seperti itu. Bisa. Tutup wis. Ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.